Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Aidi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah maupun materi perdana mengenai evaluasi pembelajaran biologi, khususnya di pendidikan biologi. Oke, hari ini saya akan memulai dengan pemaparan mengenai kontrak kuliah atau kontrak perkuliahan. Kita sepakati bersama bahwa evaluasi pembelajaran biologi itu saya bagi menjadi 4 partisi utama yang harus Anda pahami selama proses perkuliahan ini berlangsung. Yang pertama itu mulai dari EPS atau rencana perkuliahan semester, kemudian aturan perkuliahannya bagaimana, kemudian strategi pembelajaran yang saya gunakan, jenis tugas maupun penilaian beserta pembagian kelompok dan beberapa topik materi yang harus kita pahami dalam setiap pertemuan evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi pertama yang merupakan materi penting mengenai hakikat, prinsip evaluasi pembelajaran maupun tentang perbedaan dari jenis penilaian formatif maupun sumatif. Selanjutnya yang ketiga, part ketiga, bahwa referensi yang bisa kalian gunakan selama proses perkuliahan, kalian boleh mengadaptif berbagai macam referensi yang berkaitan dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran, maupun nanti ada buku-buku textbook yang akan saya tuliskan linknya atau saya tawarkan dalam Trello, aplikasi yang saya pakai dalam proses pembelajaran biologi. Nah, kemudian yang terakhir, sistem pembelajaran yang saya lakukan itu adalah blended learning yang mengedepankan tentang tahapan sinkronus dengan asinkronus. Sinkronus itu maksudnya adalah penggunaan online atau virtual, perkuliahan virtual saya mempergunakan Zoom, Meet, atau bahkan dengan Microsoft Teams. Oke, nah yang selanjutnya yang asinkronon, tahapan perkuliahan saya itu mempergunakan aplikasi Trello maupun akun YouTube yang nanti akan saya share ke dalam grup Trello yang kalian bisa akses untuk pembelajaran evaluasi pembelajaran. Oke, nah selanjutnya Trello, apakah kalian sudah pernah masuk ke dalam aplikasi ini yang saya share beberapa waktu lalu dalam grup? Saya harapkan semuanya bisa include untuk invite masuk ke dalam kelas evaluasi pembelajaran A, B, dan C. Untuk ketiga kelas tersebut bisa mengakses dalam link ini, ataupun yang sudah pernah saya share ke dalam grup evaluasi kelas A, B, maupun kelas C. Nah, selanjutnya ini ada beberapa bahasan mengenai topik meeting yang akan kita bahas, yang akan kita betul-betul kemas atau analisis dalam materi atau pembelajaran perkuliahan evaluasi pembelajaran biologi. Yang pertama, topik meeting pertama itu berkenaan dengan hakikat, definisi evaluasi pembelajaran, dan perbedaan antara penilaian formatif maupun sumatif. Nah, selanjutnya ini ada meeting untuk minggu kedua dan minggu ketiga, itu berkaitan dengan bahasan taksonomi belum lama maupun taksonomi belum revisi, kemudian instrumen kognitif belum. Instrumen kognitif belum yang saya maksud di sini itu bagaimana nanti kita membuat kisi-kisi dari indikator, kemudian dikemas dalam bentuk tabel yang berkaitan dengan kompetensi dasar, indikator maupun materi pokok yang nanti diturunkan dalam bentuk soal, gitu ya, maupun soal esai, soal uraian, maupun soal pilihan ganda. Nah, selanjutnya ini tentang instrumen metakognisi. Nah, jadi teman-teman, metakognisi ini merupakan salah satu kemampuan berpikir produktif atau berpikir lateral yang tingkatannya lebih tinggi atau berada di atas tingkatan C6, ya, begitu. Nah, kemudian ini ada meeting untuk pertemuan keempat dan kelima, itu berkaitan dengan prosedur penerapan teknik tes maupun non-tes, kemudian penilaian afektif dan psikomotorik. Yang saya maksud di sini adalah penilaian dalam bentuk atau instrumen dalam bentuk tes. Tes itu ada yang tes subjektif, ada yang tes objektif, ada yang bentuk non-tes. Non-tes ini bisa bentuknya adalah angket, kuesioner, sosiometri, wawancara, observasi, dan sebagainya yang merujuk pada penilaian afektif maupun penilaian psikomotorik. Oke. Yang selanjutnya adalah pertemuan untuk ke-6 dan ke-7. Pertemuan ke-6 dan ke-7 itu berkaitan dengan teknik analisis pokok uji. Kalau saya bilang tentang analisis pokok uji itu berkaitan dengan uji coba butir soal yang kalian buat, kemudian kalian uji cobakan ke, misalnya ambil saja peserta didik untuk mengerjakan soal-soal yang Anda buat tadi, kemudian kita analisis tingkat reliabilitas, daya beda, tingkat suka, tingkat pengecoh, dan sebagainya dengan mempergunakan rumus manual, SPSS, maupun mempergunakan Anates versi 4 yang itu merupakan salah satu
software khusus untuk menganalisis soal atau ketercapaian soal tersebut untuk bisa dikatakan valid atau reliable atau tidak, gitu ya. Dan selanjutnya nanti kita harus mengetahui tentang bagaimana sih cara penilaian acuan patokan, apa sih penilaian acuan normatif gitu. Nah, semua dalam topik meeting 2-3, kemudian topik meeting minggu ke-4, minggu ke-5, topik meeting ke-6 dan ke-7 semuanya dibentuk dalam kelompok khusus. Saya buat di sini adalah 3 kelompok yang nanti akan diberikan tugas. Artinya setiap kelas nanti harus ada perwakilan kelompok yang membahas tentang meeting 2-3, meeting 4-5, kemudian meeting 6-7. Begitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan meeting atau pertemuan ke-8, itu ada yang namanya ujian tengah semester. Nanti ada bentukan soalnya adalah soal uraian atau soal pilihan ganda atau mix kombinasi dengan tekniknya. Aplikasi yang saya gunakan nanti apa saya akan paparkan setelahnya itu selama proses perkuliahan nanti. Kemudian ada pertemuan 9-10 yang membahas tentang asesmen formatif, asesmen kinerja, keterampilan proses sains, kemudian keterampilan generik sains. Nah, yang saya tekankan di sini ini namanya adalah asesmen alternatif. Jadi kalau nanti ada kurikulum 2013, maka Anda diminta untuk melakukan penilaian otentik atau penilaian berbasis kelas yang salah satu alternatifnya ada asesmen yang digunakan selama proses pembelajaran. Tadi saya ambil contoh adalah asesmen formatif maupun asesmen kinerja. Nah, kapan itu digunakan kita akan bahas nanti di pertemuan 9-10 yang nanti ditugasi oleh 3 kelompok penyaji yang dipilih dari 3 buah kelas itu tadi ya. Kemudian meeting 11, pertemuan 11 sampai pertemuan 13 itu membahas tentang kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir logis, dan higher order thinking skill. Semua yang saya kemas di sini itu mendukung tentang kurikulum atau penilaian berbasis kurikulum 2013. Anda bisa lihat di standar proses pendidikan, khususnya adalah bagian standar minimal untuk proses penilaian yang ada di Indonesia, itu bisa apa saja bentuk penilaiannya yang diadopsi, dan ini saya sudah terangkan dalam meeting per meeting ya. Oke. Nah, pertemuan 14-15 ini nanti kita akan mengenal tentang literasi sains, apa itu literasi digital, kemudian literasi kuantitatif, kemudian literasi numerik, dan yang terakhir adalah keterampilan pemecahan masalah. Ingat, penilaian ini saya ambil berdasarkan asumsi dari turunan penilaian berbasis K13, berbasis abad 21 yang sekarang banyak sekali dipergunakan untuk masa-masa pandemi seperti ini maupun masa-masa berbasis teknologi. Oke, nah yang terakhir nanti ada minggu ke-16 itu kalian akan bertemu dengan ujian akhir semester. Ini saya paparkan dulu bahwa ujian akhir semester itu tes yang akan saya terapkan itu bisa saja tes uraian, tes pilihan ganda, atau tes yang bentuknya adalah mix match. Artinya nanti beberapa soalnya adalah soal uraian, ada soal pilihan ganda. Nah, kemudian bagaimana cara mekanismenya nanti akan saya terangkan berkelanjutan di dalam proses perkuliahan. Bisa saja mempergunakan mekanisme Google Form, atau saya butuh tatapan langsung dengan uji coba atau tes secara langsung by lisan, atau nanti kita pertimbangkan bersama. Nah, yang terakhir adalah prasyarat. Prasyarat untuk ujian akhir semester ini merupakan makalah uji coba instrumen kognitif atau yang disebut sebagai analisis pokok uji tadi di minggu ke 6-7 itu ada teknik analisis pokok uji yang akan kita bahas di situ. Nanti kalian bisa melakukan uji coba terhadap instrumen soal yang kalian buat, kemudian kalian analisis pokok ujinya mempergunakan tes uji reliabilitas, uji daya beda, tingkat suka dan sebagainya. Itu dikualitatifkan atau diklasifikasikan, dikumpulkan menjadi satu buah makalah utuh yang nanti disetor menjadi prasyarat sebagai ujian akhir semester. Oke. Nah, selanjutnya apa sih topik meeting? Tadi kan saya sudah memaparkan ya teman-teman ya, berkaitan dengan meeting 1 sampai meeting ke-15, pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15, bahwa topik meeting yang nanti akan kalian kupas itu kalian sajikan dalam bentuk presentasi.
Artinya kalian di rumah merancang video presentasi terbaik untuk menyajikan materi-materi sesuai dengan topiknya tadi. Kemudian diupload 2 hari sebelum perkuliahan ke dalam Trello. Bisa saja teknisnya misal begini, kalian mengupload video dalam YouTube, kemudian linknya kalian share di dalam Trello, ataupun upload dulu ke dalam Google Drive, kemudian linknya kalian upload ke dalam Trello. Teknisnya nanti bisa apa yang bisa kalian lakukan, karena kalau di dalam Trello itu tidak semua kapasitas video itu bisa direkam ke dalam Trello, jadi dia ada batas khususnya, begitu ya. 2 hari sebelum hari perkuliahan dengan asumsi atau dengan desain strategi pembelajaran ini kenapa dilakukan agar beragam audiens selain kalian sebagai penyaji atau mahasiswa yang ada di dalam lingkup kelas itu bisa mengamati secara dalam dan secara detail video presentasi yang kalian sajikan, kemudian instrumen penilaian yang kalian sajikan secara perlahan, karena berbeda ya gaya belajar seseorang, bisa ditonton berkali-kali, kemudian bisa dipahami secara lebih bermakna dan lebih dalam. Kemudian mereka wajib meninggalkan bentuk tanggapan atau bentuk pertanyaan atau bentuk pernyataan atau tanggapan khusus lah berkenaan dengan materi itu, dan kalian sebagai penyaji wajib untuk menjawab berbagai macam pertanyaan, pernyataan maupun tanggapan. Kalau tidak ada respon, maka Zoom tidak akan kita lakukan atau pertemuan virtual tidak akan kita lakukan. Tapi ketika ada tanggapan dan kemudian direspon oleh penyaji secara baik, maka masuk ke dalam penilaian presentasi. Kalau tidak direspon, berarti penyaji tidak akan dapat nilai dan Zoom tidak akan terlaksana. Ya, semua diskusi, Q&A, question and answer itu semuanya dilakukan dalam Trello. Bagian-bagian semua dari proses diskusi itu akan direkam baik oleh penyaji, kemudian dilaporkan kepada saya 1 hari sebelum proses perkuliahan. Nanti Zoom atau pertemuan virtual akan kita lakukan dengan aplikasi apapun untuk membahas secara detail apa yang ditanyakan dan apa versi jawabannya. Dan ingat teman-teman, jawaban itu harus bersifat akademis, artinya tidak berkata mungkin, tapi kalian harus berbasis akademis. Buku handbook penilaiannya apa yang kalian gunakan, kemudian kalian jawab secara literatur, tidak berdasarkan katanya. Jadi semua itu sudah berdasarkan hasil riset literatur ya, proses menjawabnya. Oke. Kemudian ada meeting produk. Jadi kan tadi saya bagi berdasarkan topik-topik meeting, kemudian ada tugas-tugas produk yang saya mintakan untuk dikerjakan oleh setiap grup penyaji 2 hari sebelum. Nah, meeting produknya itu berupa apa saja? Di sini ada makalahnya makalah singkat, struktur proses pembuatan makalah itu, dan wajib ada footnote. Kalian bisa melihat di panduan akademik bagaimana cara membuat makalah akademik yang baik. Kemudian harus ada footnote, dan kemudian daftar pustakanya itu minimal 3 sampai 5 daftar pustaka terupdate. Mau berkaitan dengan jurnal pun tidak apa-apa. Nah, kemudian video presentasi itu nanti harus direkam dan untuk diupload linknya ke dalam Trello maupun kemudian ke dalam Google Drive yang linknya akan di-share ke dalam Trello. Kemudian ada PowerPoint, terus contoh dari kisi-kisi dan instrumen soal sesuai dengan topik meeting yang dikupas oleh masing-masing penyaji. Begitu ya. Kemudian submit di Trello-nya itu maksimal 2 hari sebelum perkuliahan. Artinya ketika Anda berkuliah di hari Senin, maka maksimal itu terjadi di hari Sabtu pukul 9. Setelahnya Anda bisa komentar di dalam Trello untuk pengamatan dengan rekan penyaji yang lain atau rekan audiens mahasiswa lain untuk memahami secara detail ya. Oke, kemudian setiap anggota kelas itu wajib meninggalkan respon dalam bentuk tanggapan maupun pertanyaan, dan penyaji itu wajib menjawab secara akademis. Jadi apa yang kalian jawab itu harus by literatur dulu. Oke, kemudian ketika tidak ada respon, artinya dari materi yang disajikan tidak ada pertanyaan, tidak ada tanggapan, tidak ada respon sama sekali, maka Zoom tidak akan terlaksana dengan asumsi bahwa kalian sudah memahami apa yang disajikan oleh tim penyaji dari materi-materi yang sudah saya bagi tadi. Gitu ya. Nah, kemudian Trello Learning. Nah, bagaimana strategi ini saya pakai bahwa setiap mahasiswa lain itu mempelajari produk yang sudah disubmit dalam Trello oleh kelompok dan memberikan tinggalan tanggapan
respon pertanyaan di dalam kolom komentar, dan tim penyaji wajib sekali hukumnya untuk menjawab berbagai macam tanggapan maupun respon dari mahasiswa yang lain. Oke, nah saat perkuliahan hari Senin, maka Zoom itu dilakukan ketika ada pertanyaan dalam produk materi yang disajikan, dalam instrumen yang disajikan. Nah kemudian di akhir pertemuan, mahasiswa penyaji itu membuat ringkasan yang wajib diupload di dalam Google Form untuk sekalian melakukan absensi pertemuan sesuai dengan pertemuan yang dilakukan. Nah kemudian kita akan masuk ke presentasi penilaian. Presentasi penilaian ini variatif ya, saya buat 20%, 30%, dan 20%. Artinya untuk kehadiran dan keaktifan Anda untuk mengomentari di dalam Trello komentari itu porsinya 20%. Kemudian untuk UTS dan UAS itu masing-masing 30%, 30%. Dan yang terakhir adalah tugas struktur ya, yang kalian buat itu porsinya adalah 20%. Lakukan dengan sebaik mungkin karena ini merupakan bentuk amunisi untuk menghasilkan nilai akhir yang terbaik. Oke, nah bagaimana Anda memahami setiap produk instrumen penilaian yang harus dilakukan dalam kurikulum? Maka jangan takut untuk memulai dan mencoba. Ketika ada tugas dari saya, jangan berpikiran tugas ini sangat berat. Lakukan saja tugasnya, dikemas, dianalisis dengan cara yang baik. Nanti akan saya berikan konfirmasi khusus untuk supaya instrumen-instrumen yang kalian buat tadi itu mendapatkan titik terang bagaimana hubungannya dengan kompetensi dasar. Begitu tetap akan saya bimbing karena saya tugasnya adalah sebagai fasilitator dari penyajian materi yang kalian lakukan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau hari ini juga kita akan membahas tentang hakikat, definisi jenis penilaian formatif maupun sumatif. Oke, terima kasih. Itu saja untuk proses kontrak kuliahnya.